Kalian tahu gak? Kalau dulu ada seorang koboi yang berani mengdor sheriff. Gak cuma sekali, tapi banyak banget sheriff telah tiada di tangannya. Padahal pada era Wild West, sheriff sangat disegani dan ditakuti oleh semua berandal gurun. Tapi tidak dengan dia. Kenalin, Billy the Kid. Lahir dengan nama Henry McCarthy, ia adalah seorang anak dari sisi timur daerah yang nantinya menjadi New York, tepat pada 1859. Nama ibunya adalah Catherine, sedangkan ayahnya tidak diketahui. Kemungkinan besar keluarga ini adalah imigran asal Irlandia. Ketika masih muda, Henry dan keluarganya pindah ke barat, tepatnya di daerah Kansas. Tapi sayangnya di kota itu ayahnya tiada karena sebab yang tidak diketahui. Ibunya kemudian harus membiayai Henry dan satu adiknya yang bernama Joseph. Catherine melakukan banyak pekerjaan. Salah satunya adalah buruh cuci baju. Tapi selain itu, Catherine juga sangat aktif dalam kegiatan sosial komunitas, seperti berkumpul dan berkomunitas. Di kota Kansas ini juga, Catherine bertemu dengan seorang pria bernama William Antrim. Keduanya akhirnya saling jatuh cinta dan menikah pada 1 Maret 1873. Secara resmi Henry punya ayah tiri. Saat ketika suasana hati Catherine membaik, justru kesehatannya menurun. Ia terjangkit penyakit TBC atau tuberkulosis. Dokter setempat menyarankan agar Catherine pindah ke daerah yang lebih kering, dan akhirnya mereka semua pindah ke Silver City, New Mexico. Di rumah baru mereka ini, ayah tiri Henry yaitu William lebih banyak menghabiskan waktunya di tambang dan bekerja. Ia jarang banget di rumah, membuat suasana rumah menjadi sepi. Tapi ternyata warga setempat sangat perhatian dengan kondisi keluarga Henry. Mereka sering memberikan Catherine obat dan makanan, bahkan mereka memberikan Catherine dan keluarganya tempat untuk tinggal. Karena sakitnya semakin parah, Catherine tidak bisa selamat dan akhirnya tiada pada September 1874. Saat itu Henry masih berusia 13 tahun dan adiknya baru berusia 11. Saat pemakaman, ayah tiri mereka bahkan tidak hadir karena keasikan menambang. Saat si ayah tiri ini kembali, ia tidak tertarik untuk merawat anak Catherine. Dia kemudian mengirimkan Joseph ke rumah salah satu temannya yang adalah seorang penjaga bar. Joseph akhirnya hidup dan dikelilingi kehidupan malam yang mengerikan sampai akhirnya ia tiada pada 1930. Sedangkan tokoh utama kita yaitu Henry dikirim untuk tinggal bersama keluarga Truesdell yang adalah teman ibunya sendiri. Dan sebenarnya yang memberikan julukan Billy adalah ayah tirinya yaitu William. Jadi mulai sekarang kita panggil Billy ya. Nah kemudian Billy meninggalkan rumah Truesdell karena keadaan ekonomi yang rumit. Dia kemudian memilih tinggal di asrama setempat dan memulai petualangan nakalnya. Salah satu teman asramanya saat itu mencuri pakaian dan senjata dari rumah seseorang. Tugas Billy adalah menyembunyikan barang curian mereka. Mereka kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Padahal bukan dia ya kan pelakunya. 2 hari berlalu setelah ia masuk penjara, dia kemudian melihat sebuah cerobong asap penjara yang memungkinkan sebagai pintu kabur. Dan benar saja, dengan tubuh kecilnya, ia berhasil lari lewat cerobong asap itu. Ini adalah pertama kali dia masuk ke koran sebagai buronan. Billy kemudian kabur ke barat dan mencari kitab suci. Enggak deh. Dia mencari ayah tirinya yaitu William. Setelah menceritakan semuanya, William memberikan sejumlah uang dan menyuruh Billy pergi. Billy kemudian bekerja di sebuah peternakan dan kemudian melakukan gambling kecil di bar setempat. Nah, karena tubuhnya yang kecil, orang-orang di sana memanggilnya Kid. Jadilah Billy the Kid. Ia kemudian bertemu dengan mantan tentara Amerika yang membelot menjadi penjahat bernama John McKee. Karena dia temenan sama kriminal, ya output pertemanan mereka ya kriminal juga. Mereka berdua sering banget malingin kuda tentara Amerika yang diikat di depan bangunan. Dan ya mereka ya ketangkep. Tak lama kemudian ia dibebaskan. Pada suatu saat Billy sedang santai main poker.
Dan mungkin karena terpengaruh minuman, satu orang terlibat cekcok dengan Billy. Orang itu bernama Francis Cahill. Karena tidak terima akan ocehan Billy, Cahill kemudian menampar Billy sampai dia tersungkur ke lantai. Sebagai respon, Billy mencabut senjatanya dan mengdor Cahill. Billy sempat melarikan diri dan menuju New Mexico. Itu adalah kali pertama Billy menghabisi seseorang. Saat berada di New Mexico, tepatnya pada 1877, ia mengubah namanya menjadi William H. Bonney. Tapi orang-orang di sana kadung mengenalnya sebagai Billy. Di rumah barunya, tepatnya di Lincoln County, ia mencuri kuda dari seorang yang ternyata orang yang punya kuasa, bernama John Tunstall. Tapi Pak John melihat ada potensi dalam diri Billy dan memutuskan untuk menjadikannya pekerja. Karena sudah menyelamatkannya dari penjara, Billy menjadi sangat setia kepada Pak John. Dia kemudian bekerja di peternakan Pak John dengan sangat baik dan segera ia menjadi tangan kanan Pak John. Pada Februari 1878, Billy dan Pak John berencana untuk pergi menjual beberapa kudanya. Saat di perjalanan, mereka dihadang oleh oknum sheriff yang dibayar oleh saingan Pak John. Dan seketika, sheriff korup itu mengdor Pak John, yang membuatnya tiada seketika. Kejadian ini nantinya akan memicu serangkaian peristiwa yang bernama Perang Lincoln County. Keesokan harinya, mandor dari keluarga Tunstall diizinkan oleh jaksa setempat untuk membangun pos pertahanannya sendiri, jaga-jaga jika ada serangan yang serupa. Mandor itu kemudian mendirikan sebuah geng bernama The Regulators dan menunjuk Billy the Kid sebagai pentolannya. Perang Lincoln County akhirnya pecah dengan hasil kedua pihak hancur dan kalah. Tapi yang salah di mata hukum adalah geng dari Billy. Karena dikatakan geng The Regulators menghabisi salah satu sheriff setempat bernama William Brady. Pada musim gugur setelahnya, Presiden Amerika saat itu yaitu Rutherford turun langsung untuk memberikan keadilan. Dia kemudian menunjuk Lew Wallace sebagai gubernur baru di New Mexico agar ketegangan di Lincoln County segera berakhir. Karena berbagai tuduhan yang kebenarannya masih tanda tanya, Billy akhirnya didakwa atas 2 tubuh yang ditemukan. Padahal bisa saja pelakunya bukan dia, tapi karena Billy adalah pentolannya, jadinya ya dia yang kena. Sebenarnya Billy sudah kabur entah kemana, tapi Gubernur Lem terus-menerus memberikannya surat. Ia menyuruh Billy untuk kembali dan bersaksi. Dengan imbalan ia akan dibebaskan. Tapi dia tidak pernah menggubris. Tapi dia nggak peduli. Akhirnya seorang sheriff ditugaskan untuk mengejarnya. Dia bernama Pat Garrett. Garrett akhirnya bisa menangkap Billy pada April 1880. Billy kemudian diadili dan dinyatakan bersalah atas tiadanya Sheriff Brady. Dan Billy adalah satu-satunya orang yang dihakimi dari kasus perang Lincoln County. Yang lain nggak tahu, karena banyak banget sheriff yang dia habisi. Billy akhirnya dijatuhi hukuman eksekusi. Nah, sambil menunggu waktunya, ia meminta seorang penjaga untuk membawanya keluar. Saat berjalan, Billy melumpuhkan penjaga itu dan merebut senjatanya. Nah, dengan dor itu, ia menghabisi penjaga yang ada di luar. Ia mencuri seekor kuda dan melarikan diri. Beberapa bulan berlalu setelah aksi film koboynya, Billy akhirnya ditemukan oleh Sheriff Garrett di rumah pacarnya, yaitu Paulita Maxwell. Pada 14 Juli 1881, Garrett mengdor Billy saat ia memasuki rumah pacarnya itu. Dia kemudian dimakamkan di Fort Sumner, dan sejak saat itu, legasinya sebagai koboi dan preman gurun sangat melegenda di pop culture Amerika. Setelah dia tiada, banyak banget orang yang mengaku bahwa dia adalah Billy the Kid, tapi bukti DNA tidak pernah membenarkan ini. Bahkan orang-orang ini nggak cuma ngaku-ngaku, tapi melakukan hal kriminal juga dan berlagak jika mereka adalah Billy the Kid. Itulah kisah dari seorang berandal gurun yang terkenal, yaitu Billy the Kid. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.